Halo pemirsa, apa kabar investasi Anda di sepanjang perdagangan hari ini? Di penutupan sesi kedua indeks harga saham gabungan kembali ditutup di zona hijau. Meskipun level 7.100-an tidak mampu dipertahankan hingga penutupan sesi kedua di perdagangan hari ini. Perbankan big cap lagi-lagi menjadi penopang indeks harga saham gabungan, namun yang cukup menarik adalah ada sektor properti yang sudah cukup lama diam hari ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan. Dan kami informasikan hari ini IDX Institutional Closing juga menghadirkan bincang emiten, dan kita akan berbincang bersama dengan PT Bank Jago Tbk dengan mengangkat tema yang menarik, pengelolaan keuangan dan investasi penggunaan aplikasi digital. Dan kembali bersama saya David Sanoval, inilah IDX Institutional Closing selengkapnya untuk Anda. Dan sebelum memulai perbincangan, kami punya satu informasi untuk Anda terlebih dahulu, di mana pengelolaan keuangan dan investasi menjadi hal yang tak terpisahkan untuk mencapai kondisi keuangan di tingkat yang lebih tinggi. Lantas bagaimana peran industri perbankan dalam membantu masyarakat untuk mampu mengelola keuangan dan investasi dengan baik? Mari kita simak informasi selengkapnya dalam tayangan berikut ini. Selain sebagai alat tukar dalam berbelanja kebutuhan jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang, uang yang masuk melalui penerimaan individu juga berguna sebagai alat untuk disimpan dalam instrumen investasi. Adapun secara sederhana, investasi bisa diumpamakan sebagai kendaraan yang mampu membantu seseorang dalam mencapai kondisi keuangan di tingkat yang lebih tinggi. Fungsi dari investasi tersebut berlaku tidak hanya bagi keuangan pribadi, tapi juga keuangan keluarga yang memiliki beban tanggungan lebih besar. Namun kita sering menemukan individu yang kesulitan dalam pengelolaan keuangan, baik untuk kebutuhan belanja maupun kebutuhan investasi. Padahal pengelolaan keuangan yang baik dan benar akan membantu untuk dapat terbebas dari kondisi kesulitan keuangan, baik di masa kini maupun di masa-masa mendatang. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital yang makin pesat di tanah air mendorong perubahan gaya hidup masyarakat, tak terkecuali kalangan muda yakni milenial dan generasi Z. Dan dengan semakin masifnya era digitalisasi saat ini, lembaga keuangan perbankan pun tak ketinggalan berpartisipasi dengan platform digital untuk memberi edukasi kepada masyarakat terkait pengelolaan keuangan yang ideal. Dan sebagai pemain di industri perbankan yang berbasis teknologi, PT Bank Jago Tbk saat ini mengembangkan aplikasi Jago yang dirancang untuk dapat disesuaikan dan dipersonalisasi dengan kebutuhan masing-masing nasabah. Dengan berprinsip life-centric, Bank Jago merancang fitur-fitur Jago App dengan menempatkan aspek hidup sebagai prioritas utama dan keuangan sebagai prioritas selanjutnya. Lantas bagaimanakah manajemen pengelolaan keuangan dan investasi yang ideal di era digital saat ini? Dan bagaimana pula Bank Jago menjawab kebutuhan layanan fitur pengelolaan investasi? Simak perbincangan selengkapnya sesaat lagi. Berbagai sumber, IDX Channel. Dan untuk membahas tema kita hari ini, pengelolaan keuangan dan investasi menggunakan aplikasi digital, sudah hadir di studio IDX Channel pada sore hari ini. Ada Ibu Rista Swestika selaku Financial Planner dan juga ada Bapak Andi Ciwandono selaku Head of Sustainability PT Bank Jago Tbk. Kita akan langsung sapa saja Ibu Rista, Pak Andi, selamat sore, apa kabar? Halo, selamat sore. Selamat sore, Mas David. Terima kasih Bapak Ibu sudah meluangkan waktu di IDX Channel, meskipun di sore hari kita tetap harus semangat ini. Semangat banget ya Pak Andi. Tema kita ini cukup menarik, pengelolaan keuangan dan investasi menggunakan aplikasi digital, dan memang digital tidak bisa dipisahkan ini. Perkembangan teknologi yang cukup signifikan, tampaknya ini menjadi salah satu penunjang yang signifikan juga dalam masalah literasi keuangan. Saya mungkin ke Ibu Rista terlebih dahulu ini. Bisa digambarkan tidak Bu secara umum bagaimana Anda melihat pengelolaan atau literasi keuangan masyarakat sampai sejauh ini? Oke, baik. Kalau kita berbicara mengenai tingkat literasi gitu ya, otomatis setiap tahun kan selalu ada dicek terus gitu kan ya. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat ini tuh sangat signifikan loh Pak Andi sama Mas David gitu ya. Dimana kalau tahun 2019 dulu gitu ya, kita melihat bahwa angka literasi keuangan kita itu ada di 38%, sedangkan inklusi keuangan kita di 76%. Sejak ada COVID-19 ini tuh benar-benar naik banget gitu ya. Di mana angka literasi keuangan kita ada di 49% gitu ya. Kemudian angka inklusi keuangan kita naik di 85%. Dan lebih menariknya lagi bahwa saat ini yang tadinya perempuan tertinggal, saat ini perempuan mendahului daripada laki-laki loh. Tingkat literasi dan inklusi keuangannya. Artinya ada pertumbuhan yang signifikan saat ini.
Baik, pertumbuhan yang signifikan ini apakah juga ditopang oleh kemajuan teknologi dengan adanya digitalisasi ini makin memudahkan sehingga memberikan magnet tersendiri ini bagi masyarakat untuk menggunakan aplikasi ini dalam melakukan transaksi ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kalau dilihat dengan ada COVID-19 sebenarnya ada efek positifnya nih Mas Andi sama Mas David gitu ya, di mana sejak ada COVID-19 kita ini dipaksa untuk go to digital. Kita tidak keluar rumah gitu, otomatis masyarakat kita membutuhkan satu alat gitu ya, biar bisa nabung, biar bisa investasi, biar bisa belanja, semua hanya dari tangan gitu ya. Nah makanya saat ini tuh meningkat tajam gitu ya dengan adanya aplikasi-aplikasi atau platform-platform digital, terutama untuk investasi dan mengatur keuangan nih Mas David sama Mas Andi. Baik, saya ke Mas Andi ini. Bagaimana Bank Jago memanfaatkan kondisi ini, momentum ini, terutama dengan meningkatkan literasi keuangan masyarakat melalui ekosistem digital yang dimiliki saat ini? Ya, sebenarnya kayak seperti tadi Mbak Rista bilang, terutama karena COVID-19 sebenarnya kita terpaksa memang kehidupan kita lebih banyak di dunia digital ya. Misalnya layanan yang akhirnya kita nikmati secara digital. Nah, dan Bank Jago sendiri kebetulan memang strateginya memang adalah bagaimana kita bisa menggunakan ekosistem ini, kita terintegrasi dengan lebih banyak partner di ekosistem digital, sehingga kita bisa mencapai lebih banyak potential user ya, dan juga user kita. Nah, jadi dua hal yang paling utama adalah mungkin potensi market yang bisa di-capture oleh Jago ya dengan bekerja sama ini itu jauh lebih besar, bisa puluhan juta langsung dengan beberapa partner saja. Tapi yang lebih penting lagi mungkin kita juga mempelajari user behavior mereka ya. Jadi dari user behavior mereka dari beberapa digital lifestyle applications, kita bisa lihat mereka sebenarnya kira-kira literasinya sudah sampai tahap mana gitu. Apakah mereka memang sudah memahami menabung, apakah mereka sudah siap untuk investasi. Dan di situ kita selain kita bisa mempelajari behavior dari pengguna ini, kita lalu kemudian bisa masuk dan bisa memberikan edukasi yang memang pas dengan tahap literasi mereka gitu ya. Baik, tadi Ibu Rista mengatakan Pak Andi ini tingkat literasi mengalami peningkatan, terutama dengan adanya digitalisasi begitu. Nah, bagaimana dengan posisi dari Bank Jago sampai sejauh ini, terutama semenjak adanya pandemi ini, Pak? Jadi memang kami memang diluncurkan sendiri kan tahun lalu pada saat sedang pandemi ya. Semua banyak kan masih work from home, tapi justru karena kita memang purely digital, kita go to market juga 100% digital kemarin channelnya, maka kami bisa cukup bagus ya peningkatannya both dari pengguna maupun penggunaannya. Nah, dan saya rasa yang lebih penting lagi adalah integrasi kami dengan mitra-mitra kami sih di ekosistem digital, karena kami terintegrasi dengan beberapa mitra besar yang memang use case-nya itu daily, orang tiap hari memang pakai gitu ya. Jadi kita bisa semakin relevan dengan kehidupan orang sehari-hari, dan itu memang adalah strategi Jago ya, di mana kita mengedepankan life dulu ya, kehidupan dulu, lalu kita mencoba menyesuaikan fitur apa yang harus dihadirkan supaya memang bisa membantu kehidupan sehari-hari. Jadi sangat terbantu sih. Penyesuaian apa yang dilakukan Pak Andi? Fitur-fitur apa yang disiapkan oleh Jago sehingga ini kehidupan sehari-hari tidak terlepas ini dengan menggunakan aplikasi Jago? Jadi kami kan diluncurkan tahun lalu ya, April 2021. Dari sejak awal kita langsung mempelajari bagaimana behavior market, tapi juga bagaimana behavior pengguna-pengguna awal kami. Dari situ memang kita fokus pertama waktu itu adalah mencoba memberikan literasi keuangan awal dan mencoba membantu menumbuhkan kebiasaan finansial yang sehat dari awal dulu. Jadi yang awal dari budgeting gitu ya, tahu harus memisahkan uang, lalu dari harus bayar kewajiban dulu deh, pastikan semua bill terbayar. Nah, jadi fitur-fitur yang keluar pun contohnya fitur andalan kami itu kantong Jago gitu ya. Nah, kantong Jago tuh di Jago kita bisa bikin sampai dengan 40 kantong. Jadi untuk setiap kebutuhan saya itu bisa ada kantong terpisah gitu loh. Sehingga uang saya pasti terpisah gitu ya. Nah, setelah itu masuk ke tahap berikutnya mungkin saya memastikan semua kewajiban terbayar. Kita punya fitur plan ahead atau rencanakan, di mana aplikasi Jago malah bisa merekomendasikan gitu. Kalau kita aplikasi bisa lihat, saya sering bayar internet tiap bulan, saya sering bayar uang sekolah, itu akan direkomendasikan untuk dibikin otomatis ya. Nah, dari situ kita pelan-pelan sampai akhirnya investasi sih yang terakhir ya. Yang mungkin sesuai tema hari ini, kita sudah bekerjasama dengan beberapa penyedia investasi digital, dan kalau kita melihat nasabah memang sudah siap, kita juga akan merekomendasikan untuk memulai perjalanan investasi tersebut ya. Baik, menarik Pak Andi dan Ibu Rista. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita akan lanjutkan. Nanti juga kita akan singgung ini bagaimana peranan dari milenial ini, pengguna dari aplikasi Jago sama Ibu Rista. Nanti saya juga akan flashback ini ketika sebelum adanya digitalisasi ini, bagaimana kesadaran masyarakat terhadap literasi keuangan. Nanti kita akan lanjutkan, dan pemirsa telah bersama kami. IDX Second Session Closing di segmen Bincang Emiten akan segera kembali sesaat.
Pemirsa masih di ID Execution Closing dan masih bincang emiten di segmennya dengan PT Bank Jago Tbk dan kita masih membahas topik yang menarik pengelolaan keuangan dan investasi menggunakan aplikasi digital ini dan kita masih berbincang bersama dengan Ibu Rista Swastika dan juga Pak Andi Ciwandono. Ibu Rista, Pak Andi kita lanjutkan kembali. Saya balik lagi ke Ibu Rista ini mengenai kendala masyarakat untuk sadar akan mengelola keuangan yang baik, terutama bagi masyarakat ini Ibu Rista yang masih mengaku sulit mengelola keuangan karena gajinya UMR ini, terutama kaum milenial dalam hal ini. Nah, menurut Anda, apakah dengan gaji UMR juga bisa mengelola keuangan yang baik? Oke, sebenarnya Mas David sama Mas Andi gitu ya, permasalahannya bukan di uangnya, gitu ya. Karena seberapa banyak pun uang atau seberapa dikit pun duitnya, kalau nggak dikelola dengan tepat juga kan tidak akan pernah cukup untuk berinvestasi. Jadi permasalahannya adalah bagaimana kita merasa cukup dulu dengan gaji UMR tersebut, kemudian kita buat anggaran atau budgetingnya. Dari sana baru kelihatan apakah memang gaji UMR ini memang tidak cukup untuk kita berinvestasi, atau jangan-jangan memang tidak cukup untuk membiayai kehidupan kita. Gitu. Jadi mau tidak mau memang harus dibuat budgetingnya dulu, apalagi tadi menyambung dari Mas Andi tadi gitu ya, bilang bahwa ada 40 kantong katanya dari Bank Jago. Nah ini sebenarnya bisa digunakan untuk mengatur keuangannya, sehingga ketahuan apakah memang dari gaji UMR tersebut memang tidak cukup untuk setiap bulannya atau bahkan untuk berinvestasi. Seperti itu. Baik, saya ke Pak Andi kembali ini, berbicara mengenai milenial Pak Andi, dan ini akan mendominasi ke depannya generasi ini tentunya. Bagaimana respon dari milenial terhadap aplikasi Bank Jago sampai sejauh ini? So, kami melihat kalau porsi besar sekali ya sebenarnya pengguna milenial di pengguna Jago ya. Dan kami juga melihat kalau pengguna milenial selain kelebihannya mungkin dibanding pengguna lain adalah mereka sangat eksploratif ya kalau menggunakan suatu aplikasi digital ya. Untuk mereka mungkin lebih mudah untuk adopting teknologi baru. Sehingga kita melihat yang milenial justru yang lebih eksploratif, lebih mencoba fitur baru dan lebih banyak memberikan feedback juga kepada kami ya, terutama di media sosial ya. Jadi saya rasa kedepannya itu justru semakin banyak pengguna milenial juga akan membantu ya institusi keuangan untuk bisa terus memperbaiki dan berinovasi ya sesuai dengan kebutuhan pasar. Sampai sejauh ini sudah diketahui tidak Pak Andi, ini fitur-fitur apa saja yang menjadi favorit nih bagi milenial di aplikasi Bank Jago? So tentunya tadi fitur andalan kita fitur kantong ya, itu kita lihat pengguna milenial yang sudah cukup melek mengenai pengelolaan keuangan ya, itu penggunaan kantongnya banyak sekali. Kita juga lihat ada nama-nama kantong yang paling populer seperti apa ya, ada kantong untuk kawin misalnya, kantong liburan, kantong healing itu udah masuk. Nampaknya fitur-fitur ini nama-namanya disesuaikan dengan kebutuhan sekarang. Kita agak kecepatan lahir nggak nih? Karena memang kantong di Jago bisa di-personalize ya, bisa diganti ikonnya, ganti foto, namanya juga bebas kan. Jadi kita lihat nama-nama itu sangat membantu kita juga memahami pengguna kita menggunakan seperti apa ya. Baik, Ibu Rista ini tadi sudah menyinggung bagaimana mengelola keuangan baik meskipun gajinya hanya sebatas UMR saja begitu. Nah kita akan coba naik satu step lagi nih, tidak hanya mengelola keuangan, mencoba alokasikan dari keuangan yang ada untuk investasi. Oke, kalau misalnya kita punya uang, yang pertama kita bersyukur dulu nih Mas Andi gitu ya sama Mas David gitu. Kemudian baru kita mengatur keuangannya berdasarkan skala prioritas, wajib, butuh, dan ingin. Dimana kebutuhan wajib itu adalah satu kayak seperti pajak gitu ya, kemudian kita amal donasi gitu ya. Kemudian ada porsi investasi dari awal atau menabungnya dari awal, bukan dari sisa. Karena kalau dari sisa ya nggak akan pernah bisa nabung kalau ada sisa gitu ya. Kalau nggak ada sisa ya berarti nggak bisa nabung. Jadi dari awal sudah di skala prioritaskan untuk kita menabung atau berinvestasi. Dimana ini sudah pasti disesuaikan dengan tujuan. Rata-rata orang tidak bisa menabung, bahkan uangnya bisa habis karena nggak pernah tujuan dari awal. Gitu. Jadi tujuannya untuk apa? Contoh misalnya tadi untuk ada kantong untuk menikah gitu ya. Berarti ada dana yang memang di-spare dari awal untuk berinvestasi. Cuman permasalahannya adalah masyarakat kita ini lagi-lagi tingkat literasi keuangan, apalagi terutama ngomongin tentang investasi masih sangat rendah. Contoh kasus yang terbaru deh gitu ya. Banyak anak milenial atau satu kampus gitu ya yang tertipu dengan investasi bodong. Artinya ini adalah tugas kita bersama untuk mengedukasi bagaimana mereka bisa berinvestasi di tempat yang tepat. Gitu. Dan kita mengedukasi bahwa investasi bukan berbicara tentang cara cepat kaya dalam semalam gitu ya, ada prosesnya. Dan mungkin nanti dari Mas Andi juga bisa menginformasikan, siapa tahu bisa ada satu platform gitu ya yang bisa dia berinvestasi itu langsung, bisa mencatat keuangan, kemudian bisa berinvestasi langsung, jadi tidak keluar dari ekosistemnya. Oke, baik, mungkin bisa dijawab langsung Pak Andi. Ya, jadi menarik ya, jadi memang tadi kan saya sudah mungkin sebutkan beberapa fitur yang mulai mengenai pengelolaan keuangan mendasar ya. Nah, biasanya kalau kita lihat sudah saatnya untuk mulai masuk ke investasi, kita memang memperkenalkan untuk mulai investasi yang mungkin dari reksadana dulu. Nah, kebetulan salah satu mitra kami, Bibit adalah
platform untuk menjual reksadana online ya. Jadi dari situ kami juga bisa mulai memberikan edukasi mengenai cara berinvestasi mulai dari reksadana, kemudian pelan-pelan kalau sudah mereka berani juga, kita akan memperkenalkan juga untuk masuk ke perdagangan saham ya dengan mitra kami yang lain. Nah, mungkin fitur yang paling penting ya, maksud saya kalau di Jago tuh paling penting kalau kita membuat fitur dengan integrasi dengan partner itu adalah kita mencari cara untuk membuat kemudahan baru, inovasi baru ya. Nah, untuk investasi ini yang kami lakukan adalah sebagai pengguna baru maupun pengguna existing itu mudah sekali membuat rekening RDN ya. Nggak perlu pindah-pindah aplikasi, langsung jadi. Jadi pada saat registrasi di Bibit tuh langsung bisa registrasi untuk RDN Jago. Jadi nggak perlu kirim-kirim fisik, nggak perlu datang kantor manapun juga. Lalu kalau sudah terhubung karena sudah registrasi jadi satu, maka nanti juga investasi bisa lebih rutin, bisa lebih disiplin, dan kita juga akan mengingatkan ya untuk coba disiplin investasinya gitu. Jadi kalau strategi awal biasanya kan dollar cost averaging ya, nah itu mudah sekali kalau menggunakan integrasi Jago dan Bibit karena bisa auto debit gitu ya, mau setiap minggu, setiap bulan auto top up. Nah, sama juga kalau misalnya memang sudah mulai masuk ke investasi saham dengan menggunakan RDN dari Jago akan mudah sekali untuk melihat posisi floating RDN di Jago, dan malah juga aku juga memberikan bunga yang menarik ya kalau RDN di Jago ya, di bank lain mungkin bunganya hampir nggak ada. Jadi kita memang mencoba mengeliminasi challenge barrier yang membuat orang untuk susah mulai investasi. Dan kalau sudah mulai, kita mencoba bagaimana supaya kita membantu supaya disiplin gitu ya, lebih jauh investasi. Oke, dari sisi kantong investasi ini, minat dari milenial seperti apa? Apakah trennya terus mengalami peningkatan, Pak Andi? Artinya aplikasi Bank Jago tidak hanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, investasi juga menjadi pilihan yang tepat begitu? Ya betul, dan saya rasa kalau kita lihat dari data yang dikeluarkan dari Bursa Efek juga ya, di 12 bulan terakhir ini memang peningkatan terbesar dari milenial ya, pengguna baru yang investasi, terutama investasi saham ya. Dan kita juga melihat itu hal yang sama terjadi di institusi keuangan lain seperti Bank Jago ini, dan memang saya rasa karena mereka lebih nyaman yang menggunakan channel digital, jadi juga lebih mudah untuk kami memberikan edukasi dan juga untuk berkomunikasi dua arah ya dengan pengguna milenial ya. Baik, di tengah perjalanan sampai sejauh ini Pak Andi, sebenarnya apa tantangan yang dihadapi oleh Bank Jago gitu untuk mempertahankan eksistensinya? Mungkin lebih menaikkan lagi levelnya nanti di tengah persaingan yang cukup ketat ini. Ya, saya rasa tantangan paling besar masih tantangan yang mendasar ya, di mana memang tadi disebutkan sudah naik sih mengenai literasi keuangan, sudah naik gitu ya, penetrasi sudah naik. Tapi kalau kita masuk ke mengenai penetrasi untuk investasi itu masih cukup rendah ya. Walaupun 12 bulan terakhir, terutama sejak COVID ini banyak sekali yang mulai ada investor-investor baru, investor retail, tapi pengguna di Indonesia itu masih di bawah 4% seingat saya sampai sekarang ya. Jadi memang yang tantangan terbesar itu masih untuk supaya pengguna kita tuh mulai melangkah maju, mulai langkah pertama itu sih masih tantangan terbesar. Nah dari situ mungkin strategi Jago untuk bekerja sama dengan mitra ekosistem digital di situ adalah kita berharap kita bisa lebih memahami cara mereka, behavior mereka ya di layanan digital, dan kita mungkin bisa memasuk di waktu-waktu dan saat yang lebih tepat untuk memperkenalkan supaya mereka berani mengambil langkah pertama itu sih. Oke, dari sisi inovasi Pak Andi, ini kan juga hitungannya bisa dikatakan cepat ya, rotasinya juga cepat, inovasi-inovasi juga banyak bermunculan begitu. Karena kalau kita tidak melakukan inovasi, takutnya ditinggalkan nanti oleh para nasabahnya begitu. Betul, jadi memang kita terus berinovasi ya Mas David ya. Waktu kita meluncurkan pertama kali memang fokus kita selalu ke langkah pertama tadi. Bagaimana orang mau mulai berinvestasi, kita menghilangkan barrier tadi ya supaya registrasinya lebih mudah, langsung jadi satu aplikasi. Kemudian kita masuk ke bagaimana supaya lebih disiplin, lebih sering berinvestasi ya. Jadi kita ada auto debit, lebih mempermudah. Nah, ke depannya kita sudah ada beberapa roadmap yang cukup panjang sebenarnya. Harapannya adalah kita berinovasi terus bersama dengan partner kita. Kita membuat produk baru yang memang jadinya tuh harusnya tuh nggak masuk akal lagi untuk nggak investasi gitu ya. Harusnya tuh bagaimana caranya kita dipermudah ya. Iya, sangat permudah gitu ya. Jadi kita bisa masuk di berbagai titik journey user ya dalam penggunaan service digital, dan di setiap titik itu harusnya semakin masuk akal untuk memang memulai investasi. Itulah yang mungkin coba kita pecahkan sekarang ya pastinya. Baik, sesuai dengan habit, sesuai juga dengan kebutuhan dan perkembangan perubahan yang cukup cepat dalam beberapa waktu terakhir. Ibu Rista, menurut pendapat Anda, pekerjaan rumah dari para stakeholder terkait ini, baik itu dari OJK, lembaga keuangan lainnya,
untuk mendorong kesadaran masyarakat untuk berinvestasi? Oke, ini adalah PR kita bersama gitu ya, bukan para stakeholder aja gitu ya. Kita yang ada hari ini juga menjadi PR gitu, terutama saya sebagai seorang perencana keuangan nih Mas David sama Mas Andi juga ya. Udah pasti saya akan membantu dengan adanya sosial media saat ini untuk kita memborbardir mereka gitu ya dengan literasi keuangan yang benar-benar sesuai gitu ya, bukan hanya berdasarkan pengalaman orang, pengalaman apa misalnya tertipu dan lain-lain, tapi ini benar-benar sesuai dengan kaidah ilmu perencana keuangan. Nah, PR-nya adalah tadi kalau kita berbicara balik lagi ngomongin tingkat literasi keuangannya gitu ya. Dari tahun 2016 sampai dengan 2020 ini angkanya sudah naiknya sangat signifikan, tapi ternyata kok faktanya di lapangan masih banyak banget yang terjebak dengan investasi bodong dan lain-lain. Nah, kalau tadi menyimak dari omongannya Mas Andi gitu ya, bahwa jumlah investor pasar modal tuh memang tiap tahun itu selalu naik, dan pada saat Agustus 2022 ini naik menjadi 9.540, di mana dengan 60% itu didominasi dengan investor lokal gitu ya. Dan 81%-nya udah pasti Gen Z dan millennial. Nah, PR-nya kita adalah bahwa generasi behavior dari si Gen Z atau millennial atau nanti ada Gen Alpha ini, bahwa mereka ini mudah sekali terinfluence dengan berita-berita gitu ya, dan masih kurang memilah gitu ya, apakah ini benar beritanya, apakah ini tidak benar gitu. Terutama dengan investasi. Dengan adanya sosial media diberikan kemudahan untuk mengadopsi gitu ya, mengadopsi ilmu segala macam, tapi apakah ini benar atau tidak gitu. Nah, jadi PR-nya kita adalah bahwa masyarakat ini semuanya pengen cepat kaya, betul ya? Betul ya, ini PR-nya kita, pengen cepat kaya gitu. Nah, jadi yuk kita bersama-sama gitu ya, bukan hanya tugas pemerintah aja, tapi tugas kita sebagai masyarakat Indonesia untuk saling mendukung, memberikan informasi yang terbaik dan signifikan, kemudian tepat, bahwa investasi itu memang milik semua orang, memang harus dimulai segera mungkin, tapi dengan cara yang tepat pastinya. Baik, terakhir ke Pak Andi ini, bagaimana pencapaian dari Bank Jago di sepanjang tahun ini? Pak Andi, ini sudah tinggal berapa bulan lagi nih kita akan masuki 2023, kemudian target di 2023 mendatang seperti apa? Ya, jadi waktu kita launch tahun lalu kita cukup luar biasa ya, dalam beberapa bulan tuh kurang dari setahun kita mencapai 1,4 juta pengguna ya. Sampai dengan akhir quarter tahun ini kita kemarin sudah lebih dari 4,2 juta ya user kita ya, dan memang kita melihat itu sebagian besar datangnya memang dari partner ekosistem kami ya. Jadi itu memang sangat membantu strategi Jago untuk akuisisi user. Nah, untuk kedepannya saya rasa yang akan kita lakukan adalah kita akan semakin mencari banyak use case di mitra yang sudah ada sekarang ini. Tapi yang penting juga kita akan menambah mitra-mitra kami sih. Jadi mitra yang strategik yang besar maupun yang mungkin volume lebih banyak gitu ya, sehingga bisa membantu untuk jaring pasar sih. Baik, Ibu Rista, Pak Andi, waktu kita cukup terbatas ini. Terima kasih atas waktunya pada sore hari ini, dan semoga kita bahas bisa menjadi referensi ini bagi pemirsa IDX Channel, kemudian juga bagi para investor di pasar modal Indonesia ini untuk flashback kembali. Mungkin mereka yang sudah paham tentang investasi, memperkenalkan kembali fundamental seperti apa, dan PR kita bersama untuk memajukan literasi keuangan di Indonesia. Terima kasih Ibu Rista dan Pak Andi. Dan pemirsa, demikian bincang emiten kali ini bersama dengan Ibu Rista Swastika, Financial Planner, dan juga Bapak Andi Ciwandono yang merupakan Head of Sustainability PT Bank Jago Tbk. Dan tetap di tempat Anda, karena setelah ini IDX Closing akan segera kembali dengan review di sepanjang perdagangan hari ini. Tetaplah bersama kami.